Ya, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya berkaitan dengan investigasi. Ya, bagian selanjutnya berkaitan dengan metode investigasi konversi. Nah, ini agak menarik ini ya. Setelah seseorang melakukan kecurangan atau pencurian, ya, dia tidak mungkin diam saja. Ya. Apalagi kalau dia memang sudah punya tekanan, ya, perlu sekali akan hasil kecurangannya itu. Jelas dia belanjakan, ya. Dia belanjakan, dia gunakan. Ya. Biasanya ada perubahan dalam gaya hidup, ya. Dia beli barang-barang mewah, dia jalan-jalan atau apapun yang menunjukkan perilaku yang sebelumnya tidak pernah dia lakukan. Itu bisa pertanda bahwa dia memperoleh sesuatu aset yang tidak halal tadi itu, ya. Jadi ini coba kita selidiki bagaimana investigasi yang kita lakukan untuk mengetahui dia telah mengkonversi hasil kecurangan tadi itu, ya. Metodenya ada tiga. Pertama, dengan mencari data-data publik, ya, yang tersedia, ya. Kemudian mencari sumber secara online. Kemudian kita bisa menggunakan metode yang sifatnya penelusuran bukti terbalik, ya. Kemarin ada usulan masyarakat agar korupsi bisa dilakukan pembuktian terbalik, ya. Ini ada aset, asetnya dari mana ditelusuri itu kan. Tapi sampai sekarang undang-undang apa itu belum disetujui. Jadi pada intinya eh, kalau orang melakukan korupsi itu hartanya disita dan ditelusuri dari mana asalnya, ya. Itu network metode kita telusuri dari apakah kekayaan bersihnya berapa, ya, nanti saya jelaskan. Jadi investigasi konversi itu pada intinya adalah bahwa pelaku itu akan menggunakan uang itu dalam berbagai cara. Mereka jarang yang menyimpannya atau melakukan investasi dari situ. Biasanya selalu mereka menggunakan itu untuk memperbaiki gaya hidupnya, ya. Dan dengan mengamati apa spendingnya, ya, penggunaan uangnya itu, belanjanya itu sudah merupakan teknik investigasi yang berguna, ya. Jadi bagaimana dia mengkonversi dan menggunakan dana atau aset yang dia curi tadi itu. Beberapa fraud tertentu, misalnya kickback yang menerima suap, ya, itu mungkin eh, tidak tidak bisa ditelusuri dari catatan perusahaan, ya. Karena itu di luar pembukuan perusahaan, ya, suap segala macam itu di luar pembukuan perusahaan. Salah satu cara untuk menelusuri hanya dari konversinya saja, yaitu, ya. Kalau suap itu kan tidak ada catatan perusahaan yang misalnya bagian pembelian yang menerima kickback dari pemasok, tidak ada sama sekali catatan itu, ya. Hanya hanya secara lisan, secara kesepakatan yang dicapai dengan pemasok. Misalnya, oke, kamu beli dari saya, cuma saya kasih 10% ya dari hasil ini untuk Anda. Di catatan perusahaan nggak ada yang 10% itu. Cuman mungkin dinaikkan, di markup ininya baru dikasih, bisa jadi, ya. Cuman kalau tidak ada markup seperti itu, tidak ketahuan. Nah, itu salah satu caranya hanya dengan mengamati si pelakunya tadi itu, bagaimana gaya hidupnya, ya. Itu kita bisa ketahui, kita bisa catut curiga kalau itu dia terima suap atau sogok dari pihak lain, ya. Nah, untuk mencari konversi ini itu perlu dilakukan karena dua alasan. Pertama, untuk menentukan seberapa luas penggelapan aset tadi itu, ya. Dan kedua, memberikan bukti yang bisa digunakan pada saat interogasi dan meminta adanya pengakuan dari pelaku. Ini nih, Anda beli mobil apa kemarin? Hammer, mobil Rubicon atau mobil Hammer ini, mobil mahal betul ini. Dari mana dapat? Saya ingat ada film yang bagus, ya. Mungkin ada yang pernah nonton di Netflix, Breaking Bad, ya.
Itu salah satu film yang paling bagus dan itu banyak memberikan pengetahuan kita tentang tindak kejahatan, Breaking Bad. Itu salah satu, dan kembarannya Better Call Saul ya. Itu adalah salah satu pelaku ya, dia itu melakukan fraud ya, menjual aset perusahaan kepada organisasi kejahatan yang menjual aset untuk digunakan sebagai bahan baku narkoba ya. Jadi dia jual obat-obatan tertentu yang ini yang tidak boleh dijual bebas kepada pihak tertentu ya. Dia memakai uang hasil itu dengan membeli mobil, mobil Hummer yang mahal itu ya, warnanya kuning menyala. Salah satu tokoh yang ini menasihati dia, saya nggak mau naik mobil ini, kamu mudah ketahuan orang katanya. Karena pakai mobil yang gini orang ketahuan. Kamu hanya pegawai biasa, tapi punya mobil yang mewah begini akan dicurigai orang. Sana, ganti mobil ini, saya nggak mau naik mobil ini, kamu akan ketahuan orang katanya. Jadi si si yang penasihatnya tadi tahu bahwa orang akan patut curiga. Kelakuannya kok beda, gaya hidupnya kok beda. Nah, orang patut curiga dia melakukan tindakan kejahatan tertentu. Cuma pegawai biasa mana mampu beli mobil mewah, ya gitu kan? Nah, betul juga pikir saya ya, ini berarti ini teknik konversi yang dia tidak berusaha lakukan. Ya. Eh, ada juga penjahat yang pintar berhitung, ya dia tidak langsung merubah gaya hidupnya pelan-pelan saja, ya, dan uang tadi disimpan. Karena dia menerima uang tunai, ya, kalau dia masukkan itu ke sistem perbankan akan dilacak oleh bank bahwa ini akan ada money laundering. Akibatnya uang tunai tadi disimpan saja, jadi dimasukkan di dalam tanah, disimpan saja di situ, ya. Nah, hanya si istri pelakunya tadi bilang, udah kita, saya mau mencuci uang ini. Gimana caranya kamu mencuci? Saya beli ini perusahaan, katanya. Perusahaan apa? Perusahaan cuci mobil. Ah, yang betul, kata uang kita ini banyak. Kalau kamu beli satu mobil itu, kapan itu uang itu bisa bersih, ya kan? Eh, kita pelajari di beberapa minggu yang lalu berkaitan dengan money laundering. Uang itu kan harus apa? Dibersihkan dengan membuat dia legal, dimasukkan ke bisnis yang legal, ya. Integrated layering dia jadi legal, nanti uang itu pelan-pelan dibuat bersih, dicuci dengan bisnisnya resmi ya. Uh, si penjahat tadi pintar ya, dia bisa mengelabui dengan membuat konversi dia nggak kelihatan ya, cuman dia sebenarnya melakukan juga, dia beli mobil ya, beli mobil buat anaknya ya, kemudian tapi itu hanya itu saja ya, dia menahan uangnya semua disimpan tadi itu ya. Karena akan ketahuan orang lain kalau gaya hidupnya terlalu banyak berubah. Itu jarang ya, semua orang eh, penjahat itu biasanya nggak tahan, ya nggak tahan lama-lama. Dia selalu menggunakan itu untuk poya-poya, pesta pora, jalan-jalan, ya, dan sebagainya. Nggak tahan mereka karena memang dorongan mereka untuk melakukan itu. Ya. Itu penjahat yang terlalu alim saja yang begitu. Ya. Oke, nah sekarang ya untuk membuat ini sebagai bukti dalam interogasi nantinya, ya bukti konversi akan menjadi cara, dan ini susah dihindarkan, ya. eh, Amat bagus sekali pada saat interview. Interview kan kita ingat itu paling terakhir setelah melakukan investigasi yang lain. Interview inilah bahan untuk dibawa. Kita konfrontir, kenapa nih? Ya, Anda punya ini asalnya dari mana? Bisa kasih tahu kami lah asalnya dari mana ini, uang ini, ya, atau barang ini. Ya. Dalam wawancara kita cari tahu pendapatannya berapa. Ya, biasanya digunakan untuk apa? Cukupkah untuk hidup? Ya. Kemudian, kok Anda punya mobil mewah? Oh, Anda punya rumah beli di tempat ini? Ya. Dari mana dapatnya? Oh, saya dapat warisan dari nenek saya. Nenekmu yang mana? Kamu nggak punya nenek yang masih hidup, semua sudah meninggal. Gitu kan. Oh, saya dapat ini, dapat lotre. Lotre dari mana? Coba kasih tahu ke kami lotrenya yang mana. Nah, kan susah ini. Kalau sekali dikonfrontir ini pelakunya susah menjawabnya, ya kan? Mereka akan tersudut, ya. Akhirnya jatuh dan mungkin mengaku, ya. Susah sekali apa dikelabui kalau kita punya bukti sesuatu yang memang terjadi dari tindakan kejahatan tadi, ya. Akan mudah nanti memperolehnya. Nah, untuk dari catatan publik, ya, catatan publik ini, ya, itu bisa dari catatan pemerintah, ya, catatan
yang tersedia secara umum, ada juga catatan private atau sektor swasta, ada catatan database online, dan juga mencari secara internet, ya, melalui Google dan lain sebagainya. Kalau catatan pemerintah, kalau pejabat di Indonesia itu punya kewajiban membuat laporan harta kekayaan pejabat negara, ya. Bahkan pegawai negeri juga harus diwajibkan membuat laporan kekayaan. Nah, itu bisa ditelusuri kekayaannya dari mana saja. Dulu ada ribut-ribut pejabat dengan rekening gendut katanya. Rekening gendut karena punya rekening yang besar sekali, ya, angkanya. Kalau kita bandingkan dengan pendapatan gaji dia sebagai pegawai, nggak mungkin sebesar itu. Akhirnya bersangkutan punya nama nama jelek sehingga tidak ditunjuk dalam jabatan tersebut. Dia sempat terjadi apa keributan dan lain sebagainya karena pejabat tersebut nggak jadi diangkat karena patut curiga dia punya rekening gendut tadi itu. Ya. Itu bisa ditelusuri dari catatan di LKHPN, ya, laporan hasil kekayaan pejabat negara tadi, ya. Eh, Kemudian sumber-sumber khusus mungkin dari lembaga laporan, lembaga keuangan, lembaga kredit, dan sebagainya, ya. Atau kita bisa lihat dari utility, ya. Utility itu eh, rekening listrik, rekening listrik dan sebagainya, ya. Kadang-kadang ya di sekolah swasta itu dibuat mengetahui kemampuan orang tua itu menyusunnya gampang, ya. Di rumah berapa daya listrik. Kalau orang gajinya pas-pasan nggak mungkin daya listriknya besar. Ada punya AC kah? Ya, AC berapa buah di rumah? Ya. AC itu kan perlu tenaga listrik yang kuat, berarti perlu daya yang kuat. Ya. Kadang-kadang si anak kecil yang tadi secara polos akan mengaku di rumah kami punya 4 AC, ya. Tapi orang tuanya mengaku gajinya cuma 3 juta misalnya, kan nggak konsisten. Nah, itu bisa disediakan perangkat seperti itu. Ya. Online database bisa dilihat dari langganan tertentu, ya, mungkin punya kartu kredit, ya, eh, atau akses internet dan sebagainya, ya. Ini data publik, ya, umumnya kalau di Indonesia agak sulit tersedia, ya. Kalau di Amerika ini biasanya data publik bisa diketahui dari kebiasaan seseorang, ya. Atau ikut klub-klub tertentu yang terus terang tidak murah, itu berarti dia eh, eh, punya duit banyak gitu, ya. Metode ketiga itu kita melihat metode aset bersih, ya, kekayaan bersih, yaitu menelusuri, ya, dia punya aset berapa, dia punya utang berapa. Aset bersih itu adalah selisih antara aset dan utang, ya. Dan ini harus kita bandingkan dengan peningkatan dari tahun ke tahun, ya. Ini ada rumusnya seperti ini, ya. Eh, Rumusnya bertingkat ini, ya. Pertama hitung dulu berapa aset bersih, ya. Aset dikurangi liabilitas, aset bersih. Nah, aset bersih tahun ini dibanding aset bersih tahun lalu, adakah kenaikan? Ya. Kenaikan aset bersih ini kita sandingkan dengan eh, living expense, ya, biaya hidup selama setahun. Itu berarti income dia. Income ini harus disandingkan dengan berapa sumber pendapatan dia yang diketahui, ya. Kalau ada selisih yang banyak berarti ada sumber yang kita tidak ketahui sumbernya. Nah, ini yang tidak ketahui sumber ini harus ditelusuri dari mana ini, ya. Nah, ini contoh, ya, contoh perhitungan, ya. Misalnya orang tersebut, ya, punya aset itu 206.000, punya utang 100, berarti dia punya aset bersih 106.000, ya, tahun pertama. Tahun kedua, asetnya naik, utangnya berkurang. Jadi dengan kata lain, dia aset bersihnya naik 162, ya. Jadi ada kenaikan 56.000 dalam aset bersih. Terus aset bersih ini ditambahkan dengan berapa biaya hidupnya selama setahun itu. 30.000 misalnya, berarti ada total income sebesar 86. Sementara dari gaji dia, yang kita ketahui, itu hanya 40. 46 ini dari mana? Kelebihan ini dari mana?
Nah, ini harus kita cari tahu. Ya. Tahun berikutnya, tahun ketiga juga gitu. Naik lagi asetnya, tidak ada utang sama sekali, ya, dan ditambah biaya hidup yang normal, ya, ada income sebesar 116. Ya. Juga ada sumber yang kita tidak ketahui sumber dari mana. Tidak bisa dijelaskan dari mana. Anda kan cuma punya gaji sebesar ini, pendapatan dari usaha-usaha sebesar ini. Kok ada kekayaan sebesar ini, netnya sebesar ini? Dari mana? Ya. Nah, ini akan kita bisa bawa di pengadilan untuk memperoleh pengakuan atau memperoleh uh, bukti di pengadilan. Ini bisa dibawa loh ke bukti pengadilan. Ini yang bersangkutan seperti ini. Ini yang sebenarnya mau diminta di Undang-Undang Perampasan Aset dan Pembuktian Terbalik itu ya. Eh, apa yang akan dibawa ke pengadilan, metode network bisa digunakan. Ya, sebagai akuntan kita akan terlibat ini, untuk menjadi saksi ahli biasanya. Ya. Atau kita konfrontir, ini dari mana nih? Anda punya aset kekayaan bersih sebesar ini, sementara pendapatan Anda sebesar ini. Dari mana? Sulit kan menjelaskannya kalau tanpa ada bukti yang meyakinkan. Ya. Nah, seperti itu ya untuk berkaitan dengan spending atau berkaitan dengan konversi tadi itu. Ya. Dia harus menjelaskan kemana saja. Selain itu juga apa namanya konversi itu bisa ketahui dari apa? Berarti ini kita harus harus minta dari data publik atau kalau orang tersebut bukan pejabat publik itu terpaksa harus kita kumpulkan datanya, ya. Tentang asetnya berapa, punya rumah, punya surat berharga, punya kendaraan, ya. Eh, itu kalau dimintakan konfirmasi dari bank, ya. eh, Kalau auditor punya hak untuk meminta konfirmasi bank, ya. Auditor bisa melakukan itu ya. Misalnya kita mau tahu aset dia di bank berapa, ya. Baik itu uang kas, uang deposito atau utang dia di bank, bisa kita kirim konfirmasi. Ini kita bisa susun ya konfirmasinya, ya. Eh, Misalnya mengetahui mobil dia punya, ya bisa kita ketahui dari eh, kantor Samsat, ya. Sekarang elektronik bisa dicek ya, DA nomor berapa, nomor kendaraan berapa, pemiliknya siapa, alamat di mana, bisa kita cek secara elektronik kan, bisa diketahui itu ya. Kita bisa masukkan datanya di sini. Eh, Pemilik di mana, alamat berapa bisa diketahui. Ya. Secara publik bisa tersedia untuk mengetahui aset dia apa saja. Ya. Karena biasanya sekarang dibuka ya, orang beli aset tertentu, kepemilikannya itu terbuka diketahui secara umum. Ya. Boleh ditelusuri seperti itu. Kalau auditor punya hak untuk konfirmasi, ya bank bisa menjawab biasanya kalau dia punya ini. Nah dari sini bisa telusuri. Kalau misalnya dalam aset yang tidak tercatat tertentu, misalnya dia membangun rumah, ya, eh, bisa ditelusuri dari akte apa eh, eh, surat hak miliknya, ya. Atau dari IMB-nya dari pemerintah daerah, ya, izin mendirikan bangunan. Eh, atau penelusuran secara bukti-bukti lain dia punya aset kemana saja, ya itu bisa diketahui dari itu, ya. Nah, dari situlah kita disusun semacam ini, ya, disusun semacam ini menjadi neracanya. Itu kita bisa sandingkan. Oh bukan, itu aset bukan punya saya, ya, punya orang lain. Loh kenapa Anda diami di situ? Ya. Anda kan diam di situ. Enggak, saya numpang saja. Nah itu bisa dikonfrontir dari mana dia numpang saja. Itu bisa ditanyakan lebih lanjut. Ya. Ini bisa dijadikan alat untuk membuktikan kemana dia gunakan itu. Ya. Oke, itu ya berkaitan dengan metode investigasi konversi. Ada pertanyaan berkaitan dengan ini? Tidak ada. Oke, kita akhiri sesi yang ketiga ini ya berkaitan dengan teknik investigasi konversi.